Mungkin bisa hampir sama ya. Jadi kayak kan kita ada magang tuh mas. Kita ada magang mas 1 semester. Wah, anjing 1 semester. Lama dong. Bang. PPNS bisa ngeliat video ini ya. Contoh gue bisa jadi brand ambassador ya. Pas lulus pakai apa berarti skripsi kan tetap kan? Skripsi, tapi gue namanya tugas akhir ya sama aja sih sebenarnya. Oh iya. Berarti buat kalau gua kan ya kalau gua teknik kimia Untirta kan buat skripsi. Nah, ada penelitian. Kalau lu ya, ada ada. juga, Jadi kan? kayak gue kalau jurusan gue lah ya, gue nggak tahu jurusan kayaknya mungkin bisa hampir sama ya. Jadi kayak kan kita ada magang tuh mas. Kita ada magang mas 1 semester. Wah, anjing 1 semester. Lama dong. Bahkan junior gue udah 2 semester magang. Digaji tapi digaji. Ya tergantung perusahaannya. Perusahaan. Ya intinya kayak Tapi maksud gua 1 semester kan 6 bulan, Cok. iya. Bahkan sekarang udah 2 semester, enak banget ya. Jadi lu kuliah cuma berarti sampai semester 5, semester 6, sisanya magang. semester 8 lu balik ke kampus. Lu kemarin magang di mana? Magang mana lu? Ya di karya. Oh, di Karya. Nah, jadi magang 6 bulan, 1 semester itu kayak terus kayak tugas akhir lu biasanya diambil dari tempat magang gitu. Jadi apa sih permasalahan di project itu yang bisa kita selesaikan gitu loh. Tapi kalau kayak gitu gua lebih prefer D4 kayaknya, Cok. Iya. Iya nggak sih kayak Karena lu bisa lebih terjun ke lapangan aja. tergantung mas, tergantung menurut gue ya. Lu kuliah mungkin mau yang lu cari apa dulu? Kalau mungkin lu emang pengen jadi akademisi ya, kayak mungkin lu menjadi dosen segala macam ya. Mungkin bagusnya S1 karena teoretikalnya bagus. Tapi kalau lu mau jadi praktikal kayak di lapangan kayak mungkin lu jadi pengen ya, lulus kerja lah ya. Politeknik itu lebih menjanjikan sih karena kampus gua 60% praktek, 40% teori. Iya, bagus. Gitu. Jadi gua nggak kayak pelajaran nggak teori semua, jadi banyak prakteknya gua kayak banyak lah. Iya. Tapi memang menurut gua kayak kalau untuk apa sih namanya Indonesia sekarang butuhnya sih menurut gua D4 sih kayaknya. Iya nggak sih? Bahkan katanya juga ini mas, kayak kurikulum kampus gua itu udah ya disesuaikan dengan kurikulum industri. Oh iya. Jadi kayak semacam industri butuhnya gimana nih? Iya. Jadi kayak industri yang kerja sama PPNS datengin. Ada banyak berarti ya? Ya udah kerja sama kan. Datangnya terus buatlah kurikulum. Jadi kayak diganti. Mana yang kayak. Jadi ceritanya gini, industri tuh pengen apa sih? Ya butuhin apa? Butuhin apa sih? Nah, PPNS jedain lah nanti kayak gini. Ini nanti matkul yang bisa kita jadi gitu. Jadi industri punya trust ke PPNS. Oh, mereka belajar ini, ngerti ini. Akhirnya udah bisa ambil gitu. Kalau ini dari lulus sampai dapat kerja, paling lama teman lu ada nganggur berapa lama? Paling lama sih 3 bulan sih mas. 3 bulan tuh ya? 3 bulan. Rata-rata berarti ya 3 bulan. 85% lah. 90% kayaknya 3 bulan lah. Di atas 3 bulan ya paling kayak sekitar 10% itu gue bilang. Kan gue lulus contoh seangkatan 50 orang ya. Ya paling yang belum dapat kerja ya sekitar 2-3 orang. Tapi kerjanya kebanyakan selinier kan? Jarang tuh kayak temen gue, belum ada kayak yang kerja di bank. Ada. Enggak ada ya? Ada. Jarang apa enggak ada? Jurusan gue ya. Jurusan lo enggak ada. Gue enggak ada. Karena kan kalau di yang lain kan nggak ada lulus kerja di bank gitu ya, kan. Ada kan? Ya gue nyalain. Gue rendahin kerja di bank. Cuma kan maksudnya kan kadang ada yang berbeda kan, terus kayak adalah kerja di sayang bank. Aja gitu loh. Tahun-tahun 4 tahun kan gitu kerja. Teknik kok ujung-ujungnya cuman ke bank, kenapa nggak ngambil jurusan ekonomi aja gitu kan. Cuman tapi ternyata itu loh Mas, kalau kita ambil kayak teknik itu bahkan bank itu punya trust lebih loh. Oh gitu. Kak, ini cerita dari tante gua sih ya. Iya, kerja di bank. Iya, katanya gitu. Aneh juga ya. Iya, karena dia kan ngerasa, gitu. Tapi memang iya kan logikanya kuat. Kalau gua dulu di jurusan gua ada ekotek namanya, ekonomi teknik gitu. Ada ekotek. Jurusannya apa? Mata kuliah ekotek. Jadi kan kalau teknik kimia kan ada namanya perancangan pabrik tuh. Perancangan pabrik kan dari segi ekonominya oke enggak nih gitu. Jadi ada ekotek. Gua kayak ada deh. Ada. Mungkin kayak lo mungkin masukin ke ini manajemen industri kali. Manajemen proyek ya mungkin. Gua ada manajemen proyek, ada manajemen industri gua. Cuman udah lupa lah itu udah nggak kepake juga kan. Mantap berarti ya PPNS ini. Apalagi yang bisa lo share dari PPNS? Ya itu sih kalau gua mau bilang kalau misalnya lo mau cari kampus yang kampusnya hitungannya ya mungkin belum terkenal, tapi akreditasi udah A.
kampusnya ya. Jurusannya rata-rata juga udah A. Kayak jurusan gua udah A tuh, piping engineering ya, teknik perpipaan. Terus saingannya ya, masuknya menurut gua lebih gampang. Ikatan alumninya. Nah, terus di dalamnya belum. Di dalamnya pelajarannya tuh kalau kita belajar serius ya, itu sebenarnya pelajarannya tuh daging semua buat kita untuk kerja loh. Ya. Karena gue sayang aja mungkin kadang masih ada yang belum serius ya. Maksudnya karena di sana gue belajar kayak benar-benar kayak dari ngedesain, gue belajar kayak ya itu NDT segala macam, gue belajar kayak perhitungan-perhitungannya itu langsung perhitungannya langsung praktikal yang di lapangan. Semua lah di lapangan. Sebenarnya kepake. Kalau kita mungkin gini, kalau gue nggak kepake mungkin yang hitung-hitungan yang kayak stress analis ya. Tapi teman gue yang kerja di bidang itu pakai. Nah, itu dari mata kuliahnya itu menunjang. Terus ada magang setahun. Iya, magang setahun. Itu sih itu ya? Modal banget sih ketika lu lulus, lu nggak kayak yang benar-benar nggak kerja, belum pernah kerja sama sekali. Iya. Jadi lu kayak udah pernah kerja. Iya. Tuh. Terus lulusnya menurut gue lebih gampang ya. Nggak tahu ya, karena rata-rata temen gue ya. Contoh temen gue relatif sih. Enggak, mungkin gue bisa bilang gampang itu karena mungkin kita pakai statistik aja kayak teman-teman angkatan gue yang lulus 4 tahun 100%. Oh. Yang di atas jarang banget ya, jarang banget. Jarang kan? Iya, jarang. Kayak dulu gue aja. Yang 4 tahun. Yang 4 tahun tuh paling 5 orang dari berapa orang lah, banyak lah. 100 ada? Gue lupa lah. Cuman kayaknya 50 lebih deh kayaknya. Nah, kalau gue 50 lebih ya. Kalau gue itu 50 orang lah. 50 kurang itu udah 4 tahun lulus semua bareng. Di atas gua kayak paling cuma 2-3 orang lah yang telat. Kayak maksudnya telat juga paling 1 semester kan. Enggak, kita nggak bisa telat. Oh gitu, nggak bisa. Setahun. Karena kita sistemnya paket. Oh iya. Ya, berarti kalau lo telat, ya lo setahun. Ya berarti secara kan lu telatnya. Tapi setahun ngapain aja Cok kalau telat? Gini. Contoh lu ke sahabatnya semester 8 ya. Nah, ya udah lu semester 7-nya bisa nggak kuliah, nanti lu masuknya semester lama lagi. Oh, cuti kayak gitu. Bisa cuti. Cuti namanya istilah kita sih gitu. Ya, gue juga sama cuti. Ya kayak gitu. Jadi masuknya di semester genap lagi. Tapi nah, terakhir, alumni kuat. Ya, alhamdulillahnya sih alumni kuat karena kayak contoh aja ya, gua nggak kenal nih sama angkutan yang udah lama-lama. Ya. Cuman ketika ada lu PPNS. Iya enggak, misalnya contoh aja dari share locker nih, terus kita tanya tuh kayak benar-benar welcome banget, kayak nggak sombong gitu maksudnya kayak mana. Terus kayak yang junior ngasih locker, kita saling kayak udah kayak saudara, kayak kenal deket gitu loh, enak aja menurut gue ya. Itu bagus tuh menurut gue, salah satu nilai lebih juga. Di tempat kerja kalau tahu PPNS langsung kayak benar-benar kayak dimong banget lah, diajarin lu harus kayak gini, jaga nama baik jurusan, karena ya itulah. Iya. Bagus karena mungkin kan, ya mungkin anak lo juga mau masukin situ kali ya. Nggak tahu, terserah dia sih. Terserah dia. Ya terserah dia. Cuman ya recommended ya. Menurut gue sih rekomendasi sih, cuman sayang aja belum terkenal aja sih. Iya ya, aneh sih. Menurut gua kayak ada kampus sebagus itu, yang lulusannya juga gua kenapa tetap menggarisbawahi ikatan alumni ya, karena menurut gua lo sepinter apapun kuliah, lo sebagus apapun materi, nggak punya link itu kayak struggle sendiri ya. Udah nggak bisa, menurut gua kayak ya kurang aja lah. Ya itulah salah satu mungkin, gua nggak tahu ya kalau univ lain ya. Nggak tahu. Kalau yang memang gua sebagai alumni dari Untirta gitu kan, ngerasa ikatan alumni dari Untirta sendiri belum terlalu kuat, nggak kayak PPNS gitu kan. PPNS tuh kayak gue lihat kayak lo masuk terus kayak lo, ya gue sepintas pernah lah ngelihat kayak lo ada grup PPNS itu kan, kayak locker lo tuh ada jebut gitu kan. Ya. Hampir kayaknya setiap hari nggak mungkin gak ada info locker kan gitu. Nggak ada tuh. Yang setiap hari cuma ya pasti ada lah. Ada gitu pasti kan. Ada, dan itu seminggu nggak cuma sekali, pasti kayak 2-3 kali pasti banyak lah. Dan itu tadi apa sih namanya, peluang buat kerjanya itu lebih luas aja splitnya. Karena kayak gue kan, kalau gue kayak teknik kimia nih, ya peluang kerjanya kan untuk proses gitu kan. Maksudnya nggak ada peluang kerja yang ya memang mungkin bisa agak melenceng sedikit ke supervisor atau kemana gitu kan. Cuman menurut gua kayak peluang kerjanya menurut gua pribadi ya, itu sedikit dan nggak continue. Beda kalau ke project kan kayak project ini belum selesai udah ada project yang lain. Paham gak lo maksud gua? Ya, karena lu kan kayak plan yang udah berdiri kan. Iya, itu loh. Dan itu kan plan yang udah berdiri itu kan kayak udah masuk, ada proses engineer-nya nih. Kalau itu belum reason ya nggak butuh orang lagi. Kalau pembutuh kan kayak operator, paling berapa orang sih operator kan gitu kan. Ya. Bahkan ya katanya temen gua sendiri
yang di MSP, project MSP Manyar Smelter Project itu udah anak PPNS aja itu katanya. Oh, PPNS semua itu? Banyak, nggak semua lah. Ya, maksudnya banyak. hampir sebagian bahkan besar lah nih, bahkan PPNS. kayak gua waktu di Balikpapan kan ada QC tuh pengen Rick ada di Kulokor gak di smelter Gresik? Wah belum ada pak. Terus pas dia seminggu 2 minggu kemudian tuh dia bilang, Rick parah banget tuh anak PPNS, gue mau masuk gak bisa, anak PPNS semua di sana katanya. Oh, tapi itu yang nanya bukan anak PPNS? Bukan, bapak bahkan. Oh gitu. Kayak maksudnya karena emang katanya sih emang banyak aja anak PPNS. Gue emang lihat anjir pada kerja di Sana semua smelter gitu semua ya. Iya. Karena ya apa sih? Karena kayak tersebar aja katanya. Bahkan gak usah PPNS deh, gak usah di smelter ya. Di RDMP aja, kayaknya hampir setiap subkon, ada Kenkon, PPNS bahkan ya? KPB ada. Iya, ada PPNS. PPNS semua, cik. Jadi tersebar aja kayak mantap sih, mantap. Keren. Jarang-jarang ada yang kayak gitu sih. Dan itu yang gue garis bawahi Dan itu baru satu jurusan yang gue tahu oh, ya. satu jurusan, belum jurusan yang lain. Jurusan Ya? lain, mungkin K3, teknik pengelasan, Iya. teknik pengolahan limbah. Limbah itu kayak environment lah, environment engineer kan ada kan? Wah, ada juga ya. Ada kan, kayak gitulah. Banyak kayak gitu. Ya, keren lah PPNS lah. Ya, Ya gue mungkin ngerasa sih bersyukur aja lah, alhamdulillah lah. dapet Bisa kuliah di PPNS gitu. Walaupun kayak ditanyain, kamu kuliah di mana? PPNS di mana? itu, gue juga nggak tahu kan. Walaupun ada orang kayak PPNS di mana? Ya udahlah nggak apa-apa lah. Ya nggak masalah, yang penting kan. Masalah. Yang penting tadi itu benefitnya kan Benefitnya gua lebih merasa- banyak plus-plusnya. Iya, gue ngerasa kayak itu aja sih sebenarnya kayak ngerasa orang-orang harus tahu, cuy. Gue bahkan dulu sempat pengen kan gue kuliah di Malang, SMA di Malang mas, bukan di Batam gue, walaupun gue asli Batam, kan mondok ya di Malang. Nah gue sempet tuh ngechat ke apa sih kayak bukan guru BK ya, Oh iya. ya gue pengen ngasih tahu nih, Oh ada PPNS kan? gitu. Ada PPNS, gue pengen inilah. Cuman Cuman waktu itu belum ada kesempatan sih gue kayak misalnya waktu segala macam lah ketabrak, akhirnya gue nggak bisa. Padahal kalau pada tahu bagus sih, soalnya setelah gue kan gue di SMA ya ada berdua tuh yang masuk PPNS ya, jurusan K3 sama gue sama PIP. SMA mana Malang. SMA Aroma Malang. Aroma Malang. Setelah itu gue nggak pernah tuh nemu adek junior gue yang masuk situ. Iya SMA. Sayang banget ya. Iya. Walaupun SMA gua pondok ya, tapi kan mereka pada kuliahnya kuliah umum semua. Banyak kan umum. Jadi kan gua sayang aja pada nggak tahu gitu. Sayang Keren sih, gitu. Apalagi buat orang yang mau ngambil di dunia welding sih menurut gua kayak kalau ngambil teknik pengelasan, Iya iya. Langsung dapat WI. lo kan titelnya welding engineer, ya kan? Tapi lo di plus welding inspector gitu kayak lebih ya itu tadi yang gue bilang lebih spirit aja, lebih luas aja lo peluang buat kerjanya. Inspektor bisa, Iya. WE bisa. Bisa. Bahkan teman gua ya kalau ada juga ya teman gua yang lulus dari welding engineer juga ada. Oh langsung ya? Piping. Langsung ya? Piping. Karena dia kan memang udah welding engineer kan, detail ya kan. Ya, Lo kalau ngambil lagi di- sertifikasi Di perusahaan. Ya mungkin untuk melegitimasi lah, karena ada proyek-proyek tertentu yang memang butuh gini bro. Welding engineer itu sebenarnya nggak butuh sertifikasi. Yang penting lo punya pengetahuan di Tentang- dunia welding ya. tentang cara buat BPS. pengelasan, ya material segala macam itu kan. Kalau lo teknik pengelasan berarti kan lo dipelajarin semua tuh. Iya. Nah kalau lo udah tahu itu dan lo bisa ngerunning WPS dan WPS lo berhasil, menurut gue itu udah sebagai welding engineer aja udah bisa. Cuman sometimes ada project-project yang minta ini sertifikasi dong dari B4T gitu kan, minta kayak gitu. Jadi memang harus sertifikasi. Tapi kalau project itu nggak minta ya, kalau sebagai welding inspector atau lo non sertifikasi pun, kalau lo pengalaman di dunia welding dan lo bisa buat WPS, Silakan aja. oke ya, silakan aja nggak masalah. Ya, sih benar-benar. Makanya Oke, itu oke. kayak banyak sih. Kalau Oke, bro. tertarik. Itu ya tadi ya mudah-mudahan dari pihak PPNS bisa ngeliat video ini ya. Contoh gue bisa jadi brand ambassador ya. Iya, bro. Karena ya itu tadi kan PPNS dan ini harus tersebar lah. Menurut gua ya itu tadi kita bakal apa sih namanya bakal menuju ke Indonesia emas yang tadi bonus demografi ya kan. Nah, salah satunya menurut gua kalau info-info kayak gini nggak kesebar, ya itu tadi bonus demografi bisa jadi beban demografi malah ya kan. Nah, makanya gue takut aja kayak gitu ya. Iya, usia kerjanya besar dan menurut gua kayak ya info-info yang tadi lah, kampus-kampus terutama yang seperti PPNS yang bagus kayak gini menurut gua kayak lebih harus program kerjanya harus disampaikan aja karena orang itu ya itu tadi bukan masalah informasinya ini
tersebar atau enggak, tapi nyampe apa enggak gitu. Ya. Disebarin tapi nyampe enggak. Kadang orang itu kayak udah kesebar aja, kayak ada nih sebenarnya di FYP dia kan kesebar, cuman scroll aja dia. Gak suka aja gitu kan. Tapi kalau lo bisa sekelas kampus PPNS sama kampus-kampus lain bisa lebih intens buat menyebarkan apa yang mereka punya gitu, menurut gue itu lebih nah, kampus-kampus lain banyak sih yang lebih bagus, banyak banget ya. Cuman PPNS bagus juga, cuman belum terkenal aja sih. Oke. Thank you bro.